Alah, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jaka Tingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari apa? Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Enggak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, dukun, paranormal. Enggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Enggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas kalau mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam rangka menjaga gen, menjaga DNA. Allah. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget. Begitu dalil berantakan Qurannya. Cebrik kelihatannya, jijik. Kaffara yukaffiru kufran. Masya Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke pokoknya kempak ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Mutta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Mutta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Mutta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said punya anak Kiai Sirot punya anak Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Mutta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan. Ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Mutta'ad. Jadi akhirnya semua saudara. Satu darah lah. Keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Ini saya dongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiai Sirot. Kalau dari istrinya Kiai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah binti Nyai Fadilah, binti Kiai Soleh, bin Asnawi Kudus, bin Nyai Mujiroh, binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg, binti Mbah Mutamakin, Kajen Pati, bin Sumodiningrat, bin Sumonegoro, bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir. Waduh, maka bin Sunan Pengging. Alah, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jaka Tingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari apa? Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Enggak ada.
Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, dukun, paranormal. Enggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Enggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas kalau mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam rangka menjaga gen, menjaga DNA. Hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif. Dari sisi agama teologi, dholalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama, dholalim mubin. Sesat sepol-pole sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun gak kayak kempek banget ya gak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillah maju reha, angel banget. Watawasau bis sober, harus mencah-mencah karu-karuan. Hadirin saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya enggak boleh, kamu najis. Enggak boleh pegang ini. Paksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arash, ar-Rahmanu al-arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu, aina Muhammad? Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan, jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Saya sudah mendoa pada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad, membaca syahadah, masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Quran bukan syair tapi ada syairnya. Quran bukan sajak tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran bukan sejarah, bukan kitab dongeng, tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal, tapi ada hayalannya. Wama adraka mazzakum ka'annaha ru'usus syayatin. Di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, apa zakum itu? Seperti kepalanya setan, tambah orang angel pisan malah. Paham? Quran jamnya gitu. Kamu tahu nggak apa itu pohon zakum? Nggak tahu apa itu? Seperti kepalanya setan, tambah jauh malah. Kenapa? Supaya menerani imajinasi, khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil
Quran luar biasa gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi syiqaqin wa ma tabghina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayru riyadal jani'anil hurami laha ma'anin kamaujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad hasalta 'ala hablillah fa'tasimi laqad dhafirta fa bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Itu sifatnya Quran. Gak usah diterjemah lah, ngerti Islam. Gak usah terjemah. Tidak pernah bosan baca Quran. Tidak pernah bosan. Silakan diulang-ulang, gak bosan. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan kelebihan Al-Quran apa? Dihafal gampang oleh siapa saja walaupun gak ngerti Pak, gak paham. Bocah cilik, ngapal kayak Quran, cepet satu halaman, 1 jam lah kira-kira apa. Coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa Cina, gak paham sampean, suruh ngapalin berapa bulan kira-kira? Ngapalakan bahasa 1 lembar bahasa Jerman, bahasa Jepang, syair 1 lembar dan gak paham artinya. Gak tahu bahasa Jepangnya, gak ngerti. Ayo hafalkan, sebulan barangkali. Tapi Quran anak kecil gak ngerti artinya. Gak ngerti bahasa Arab selain Al-Quran. Gak pernah ngomong Arab lah. Gampang dihafalkan. Saya juga gampang hilang. Saya dulu waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa. Sekarang sudah banyak hilang. Ngurusin HTI gitu apa. Dah. Jadi masuk Islamnya orang Jawa Barat sebab Al-Quran yang dibaca oleh seorang yang cantik. Jadi baca Quran suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik. Nah kalau orang yang enggak cantik ya belum tentu itu. Prabu Siliwangi belum tentu masuk Islam itu. Dah. Hu Allah.